Kita baru sampai di Halo teman-teman, selamat pagi. Aduh, untuk anak-anak mama jangan coba-coba tidur di gunung ya. Ya Allah, ini kami baru bangun. Tadi dibangunkan oleh pendaki yang lain, tepat sekitar 10 menit sebelum adzan subuh berkumandang. Jadi kami bisa meregangkan otot-otot sebentar sambil menunggu adzan subuh, dan kini kami sedang sholat bergantian karena tidak memungkinkan untuk sholat berjamaah. Aduh, embun menembus sesuatu yang kering di antara kami. Oke, yang ke gunung, yang nggak tahu aku mau ngomong ngantuk, guys. Ini hari kedua. Kita santai ngedakinya, tidak dikejar apa-apa, karena memang kita hanya ingin menikmati alam di waktu yang libur sebentar. Kita ngecamp di pos 2. Ini nanti sarapan pagi sebentar, ngopi-ngopi, terus lanjut ke pos 3. Nanti kita akan ngecamp di pos 3 insyaallah. Nah, baru nanti kita summit dari pos 3. Jadi 2 malam kami di sini. Jadi karena nggak dikejar apa-apa, yang nggak habis pikir, yang bikin kami geleng-geleng, semalam jam setengah 12 ada pendaki yang baru naik. Aduh, dalam gelap-gelap seperti itu. Aduh, kalau kami nggak sanggup, ampun. Mending turu, Re. Mending turu. Setelah berjuang melawan dingin untuk salat subuh, kami bergegas menuju sumber mata air karena stok air kami sudah menipis. Sedangkan kami butuh air untuk masak sarapan pagi. Jadi mau nggak mau, kami harus mengisi beberapa botol yang sudah kosong. Jaraknya lumayan jauh. Kami harus melangkah beberapa ratus meter dari tempat kami ngecamp di pos 2. Sungai pertama ternyata aliran airnya kecil. Jadi mau nggak mau, kami harus ke sungai berikutnya. Sebelum berangkat mendaki, saat kami checking perlengkapan, pihak base camp sudah menghimbau kami untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sungai kedua, termasuk mengambil air. Kami juga tak sempat menanyakan ada apa gerangan di sungai kedua. Kok sampai-sampai ada larangan seperti itu? Entahlah. Bagaimanapun itu, kami harus menghargai dan menaati apa-apa yang disampaikan oleh pihak base camp. Bisa dimatiin nih. Ayo lagi. Lepas lagi tuh. Man, ini naik soat. Ini hafal kalau berasa yang udah buat yang udah tepi. Tinggalnya pas. Mantap. Laupos. Yo, porer. Aduh. Tak lama setelah melewati sungai kedua, alhamdulillah kami sampai juga di sungai ketiga. Aduh, bukan lumayan jauh lagi ini mah. Jauh banget. Karena matahari mulai merangkak tinggi, jadi kami agak tergesa mengambil airnya. Sampai-sampai ada insiden kecil yang menimpa. Sayang, momen ini tak sempat terekam kamera. Si Hambali terpeleset dan dagunya membentur bebatuan. Ya ampun, Li. Ada-ada aja kau. Untung gak cedera. Dek, mau sekolah, Dek?
Enggak mas, cuma jadi bolang dulu di situ tadi. Tadi main air dulu. Oh, kirain mau sekolah. Enggak ada sekolah di gunung. Oh, nggak ada sekolah. Adanya apa? Adanya pendidikan pribadi aja. Apa namanya itu? Nggak tahu. Sesampainya di tenda, kami langsung membagi tugas siapa yang memasak dan memasak apa. Tak lama setelah berjibaku dengan setumpuk bumbu, nasi, beberapa lauk, sajian penutup, dan kopi sudah terhidang. Siap kami santap. Kini waktunya kami sarapan dan ngudut beberapa batang sambil kongko sebentar. Ini hari kedua kita di Gunung Sumbing. Kita mau sarapan dulu hari ini. Menunya tempe goreng crispy, telur orak-arik, orek, bawang goreng sama sayur sop. Nasinya kita bikin nasi liwet. Nah, setelah sarapan, istirahat, kita nyantai sejenak. Kira-kira jam 10 lah. Jam 10 kita lanjut ke pos 3. Bikin tenda lagi, kita diriin tenda lagi di camping ground pos 3. Istirahat, besok pagi kita summit. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 9.50. 9.50. Berarti kita salah. Gimana dong? Berarti jam berapa kita naik? Berarti kita naik ya sebelum zuhur lah, sebelum jam 12 kita naik gitu. Sebelum duhur ya? Sebelum zuhur kita jalan santai nyampe pos 3 paling lambat asar. Insya Allah. Mudah-mudahan nggak ada kendala, doain ya. Dek, nggak sekolah? Dingin. Tadi sekolah sampai ini ke sungai bawa tas. Habis jatuh. Dagunya kena ini sebelah sini tadi. Coba lihat mana? Sebelah sini nih. Ini harus dioperasi ini. Oh, jadi bisa. Cuman kepleset doang. Gara-gara ya emang sepatunya harus safety ya. Di bawahnya tuh karet atau apa harusnya? Karet ya? Karet tapi jangan yang keras. Karetnya jangan yang keras. Jadi yang kalau kena batu tuh dia cakram gitu. Kalau ini licin tadi. Jadi dilepas nyeker. Hati-hati. Kita makan. Ini kesukaanku nih. Kentang goreng. Oh, nikmat. Udah pernah makan kentang goreng? Ini apanya? Kentang apa namanya? Kentang goreng Mustafa. Kentang goreng Mustafa. Ya bukan berarti Pak Mustafa yang bikin ya. Maaf Pak Mustafa, siapapun yang punya nama Pak Mustafa. Ini kentang goreng Mustafa. Bismillah. Kentang goreng. Nah, Dikasih ayam telur berapa? orak-arik. Ya, ada ayam. Masakan gunung. Mantap. Tempe. Sop. Nikmat Mang. Enak sekali. Cobalah makannya di gunung. Banyak bersyukurnya. Berat. Terus kalau di rumah nggak bersyukur gitu makannya? Jadi emang kayak oh ada dulu. Apa ini? Terus makan, Reh. Parah ini, nikmat banget, aduh. Tempe nih. Ini namanya tempe mangcan. Ini yang dari sungai. Itu yang asli ya? Iya. Air dari mata air gunung. Asli. Habis sarapan, minum susu. Susu putih. Ini buah tokmu. Apa ini? Buah apa sih? Muelon. Buah muelon. Dikasih susu yang ngeracik Mang Hambaku. Hambali. Coba kok ada suaranya sih? Coba. Mat. Ada suara gitu. Seger kayaknya. Keren banget. Kalau lu makan ini di gunung pasti ada suaranya kayak gini nih. Nggak tahu kenapa otomatis.
Nih ya, lu dengerin nih. Gila. Wah. Luar biasa. Emang iya ada suaranya kagak ada. Kagak ada. Lu kagak baca doa. Oh, nggak baca doa ya? Iya, lu baca doa dulu. Baru ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Ketinggalan semua. Nah kan? Kalau baca doa ada suaranya. Kata gue juga makan kagak baca doa sih, lu kayak setan lu. Sejurus kemudian kami beberes tenda dan melesat melanjutkan pendakian menuju pos 3. Bismillah. Sekarang kita perjalanan menuju pos 3. Baru berangkat dari pos 2, baru 100 meter kurang lebih. Kira-kira kita akan ke sono dulu tuh. Mana? Oh yang kelihatan ya, ada Itu ya. bekas jalur itu yang ada Tuh. pohon itu di situ. Ya. Kita masih harus muter. menuju pos 3. Luar Oke. biasa. Doain ya, semoga baik-baik saja. Siap, lanjut. Oh, kita akan ngecamp di sana. Pos tilu. Mungkin kita sering mendengar petuah-petuah yang terkesan sangat bijak mengenai pendakian, yang terkesan sangat filosofis. Bahkan terkadang tak jarang menjelma fatwa kerasulan. Ada yang bilang, mendaki gunung menunjukkan keberanian kita keluar dari zona nyaman. Berani meninggalkan kemudahan hidup yang sudah mapan. Bahkan, ada yang lebih sangar lagi, bahwa kesuksesan hanya milik mereka yang berani menerima dan melewati tantangan yang kesemuanya itu dimetaforkan dengan susah payahnya pendakian. Alamak. Nah, ini sungai kedua di Gunung Sumbing, teman-teman. Halangan. Tidak boleh ambil air di sini. Tidak boleh nyuci apapun. Udah gitu aja. Sungai tidak boleh dipakai. Itu instruksi dari orang base camp. Daripada kita kena masalah, kita ikuti aja aturannya, oke? Kalau mau minum, sono sungai yang ketiga atau sungai pertama tadi. Love you. Terlalu murah jika hidup dibandingkan dengan pendakian. Terlalu sederhana dan sempit. Memang seringkali ada berita yang bertebaran mengenai kegagalan mendaki. Mulai dari yang tak sampai puncak karena badai, maupun yang meninggal gegara keteledoran klasik yang sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistik. Ujung-ujungnya, demitlah yang disalahkan. Dengan semua itu, bukan berarti kita dibilang luar biasa beraninya jika mau melakukan pendakian, yang seakan-akan kita sudah melewati seabrek pelitnya hidup. Aduh. Betul, mendaki gunung butuh persiapan yang matang, bukan hanya perbekalan akomodasi, melainkan juga fisik dan mental juga perlu diperhatikan. Meskipun demikian, semua itu terlalu dini jika disemiotikan dengan lelaku hidup sehari-hari. Tentu, argumen kami ini tanpa menafikan usaha para pedagang kata-kata itu ya. Jika kita memandang hidup sebatas pandangan fisik, maka kita akan terjebak dengan lelaku fisik saja. Dan sudah barang tentu yang didapat hanya sekadar wilayah fisik. Coba masuk dalam konsep yang lebih dalam, menelusup pada haribaan takdir mengapa kita ada, dan mau apa ketika sudah ada.
Dua pertanyaan tersebut akan menuntun kita pada muara sakralitas penciptaan. Belum lagi ditambah satu pertanyaan terakhir. Mau kemana kita setelah ini? Tentu semua itu tak sebanding dengan pendakian. Bahkan sejajar pun tidak. Pada hakikatnya pendakian adalah olahraga, olah fisik, serupa penyegar bugaran tubuh dengan memanjakan diri menyatu dengan alam. Tak lebih. Jika ada yang melakukan pendakian dalam rangka tadabur atas kuasa Tuhan, itu bisa jadi wasilah jiwanya akan naik kelas. Ada sedikit nilai-nilai yang diusung, tentu pulangnya pun akan mengantongi nilai-nilai itu. Pendakiannya akan menjadi ritual olah rasa, tempat segala kasih, cinta, dan kedamaian bermuara. Bukan hanya berdamai dengan sekitar, melainkan juga dengan diri sendiri. Sampai di pos 3. Kita akan ngecamp di sini teman-teman. Bareng teman-teman yang lain tuh, kebanyakan. Di atas ada tuh. Ke atas nih. Di atas ada. Di bawah ada. Mereka yang takut gagal adalah sekelompok orang yang belum merdeka. Dan bukankah kemerdekaan atas nama kesuksesan, kemapanan, dan kenyamanan hidup itu butuh perjuangan yang sangat. Bagaimana ceritanya kok tiba-tiba kita dibilang hebat kalau berani keluar dari kebiasaan itu? Bagaimana ceritanya kok tiba-tiba digiring menuju sirkusitas yang penuh paradoks? Jadi, nikmati sajalah hidup ini, tentu tanpa mengesampingkan nilai-nilai. Dan inilah pendakian kami. Pendakian untuk menyadari bahwa kami hanyalah bagian kecil dari penciptaannya yang lain. Bukan meninggalkan kenyamanan yang sudah kami perjuangkan. Enak saja. Memangnya mudah untuk sampai pada kenyamanan ini? Justru semua ini, pendakian kami ini, hanya kami jadikan wasilah untuk mengagungkan Yang Maha Menciptakan. Untuk mengagungkan Sang Pemilik Gunung Sumbing. Bukan berarti kami meninggalkan kenyamanan. Habis ngangsu itu kalau bahasa Jawa artinya ambil air, itu namanya ngangsu. Ambil air buat stok masak nanti malam, buat ngopi dan kebutuhan lainnya. Lumayan. Jadi teman-teman, kalau dari bawah tidak usah bawa air banyak-banyak supaya karirnya nggak penuh dan nggak menambahi beban. Nanti di atas bisa ngisi, tapi harus sabar ngisinya kayak tadi. Dibikin enjoy aja, kita nggak dikejar waktu kok. Oke, yuk. Udah sore, udah mau maghrib. Contoh pendaki yang baik, malam-malam di tenda, baca buku, subhanallah. Meminjam cerita ayah. Tuh baca buku. Bukunya yang punya siapa?
Masya Allah, itu buku pasti bagus banget itu. Siapa yang nulis? Coba, Yang megang kamera. Coba. No. Siapa penulisnya? Mana sih Yang penulisnya? megang kamera. Oh ini ya. Buku itu bagus banget. Kayaknya cetakan ketiga itu buku kayaknya itu. Di Kita tenda, mah cuma baca minjem buku. baca buku, biar gimmick aja. Syahdu. Biar kata orang. Anda ini mendaki atau mau mengajar sih? Mendaki sekaligus memberikan inspirasi, mengajarkan anak negeri, membangun pondasi-pondasi insan kamil sebagaimana yang dikonsepkan oleh Ibnu Arabi. Wadidaw. Katanya pengen dulu sumbang.